Saya Nurul Amalia, saya dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang DKI Jakarta. Nah, saya juga tadi sesuai dengan yang disampaikan, karena barangnya belum ada ya, jadi tidak mengkritik yang lama. Saya hanya ingin memaparkan sesuatu yang sangat esensi. Mengapa kami Paham Jakarta lebih suka menggunakan terminologi seksual, yaitu menurut Utrecht, saya menggunakan teori Utrecht di KUHP. Utrecht membagi delik-delik peristiwa pidana itu dalam kejahatan dan pelanggaran. Bahkan menurut memori Van Tullichting di KUHP, pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum atau recht delik dan apa yang disebut dengan delik undang-undang atau wets delik. Kemudian saya juga menggunakan pendapatnya Gewin, sebagaimana dikutip oleh Utrecht. Ia melihat kejahatan itu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, ketuhanan, dan hukum Tuhan. Sedangkan pelanggaran lebih boleh dilihat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum, ketertiban hukum publik yang dibuat oleh manusia. Nah, kemudian lebih lanjut untuk mengatakan bahwa pada hakikatnya setelah tahun 1915 di Indonesia tetap mengenal 3 macam pembagian delik. Yang pertama itu kejahatan, kedua kejahatan enteng, yang ketiga adalah pelanggaran. Nah, di sini kejahatan seksual mencakup di dalamnya perbuatan kekerasan seksual, juga termasuk hubungan seksual suka sama suka di luar perkawinan yang sah, atau sexual consent atau free sex, serta penyimpangan seksual atau perilaku seksual dengan kekerasan maupun dengan persetujuan atau suka sama suka. Sedangkan kekerasan seksual hanya meliput unsur perbuatan terbatas pada adanya ancaman kekerasan, paksaan tanpa persetujuan, di luar keinginan sendiri, tipu daya muslihat, kebohongan, martabat palsu, yang apabila hubungan seksual di luar perkawinan sah tersebut atau penyimpangan seksual dilakukan, meskipun itu dilakukan secara konsen atau persetujuan di antara kedua belah pihak, maka ini tidak dapat dipidana, atau dalam arti kata tidak diakomodir dalam unsur kekerasan seksual. Makanya terminologi yang pas untuk sebuah rancangan undang-undang adalah kejahatan seksual, agar dapat mengakomodir seluruh perbuatan perilaku seksual, baik yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan maupun yang tidak. Nah, ini problematika RUU PKS, masalah hukum formilnya, benar atau salahnya seorang terlapor atau tersangka atau terdakwa ditentukan oleh keterangan korban yang didukung satu alat bukti lainnya, bukan lagi karena hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Karena dalam pasal 45 ayat 1 disebutkan keterangan seorang korban saja sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya. Nah, di sini ada kritik norma bahwa hukum pidana menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Di samping itu, terlapor memiliki hak sebaliknya membuktikan dirinya tidak bersalah atau untuk membuktikan sebaliknya bahwa terlaporlah yang menjadi korban. Selain itu, hukum pidana juga menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum, ya, equality before the law. Baik pelaku maupun korban memiliki hak yang sama untuk membela dan membuktikan dirinya apakah benar atau bersalah. Nah, kalau dalam rumusan di pasal 45 ayat 1, seorang dapat dengan otomatis dinyatakan bersalah sebagai pelaku tanpa pemeriksaan yang berimbang, dan hal ini akan menjadikan kebenaran material ditentukan dengan sistem, bukan lagi hasil penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan. Karena status seorang sudah dengan mudah dinyatakan bersalah dengan rumusan norma tersebut, atau dapat dikatakan blame by system, disalahkan dengan sistem, bukan dengan proses hukum yang imparsial, fair, dan objektif. Dan rumusan norma di pasal 45 ayat 1 secara otomatis menghilangkan hak-hak terlapor atau tersangka dan terdakwa dalam membela dirinya, juga sekaligus menghilangkan tujuan daripada sistem peradilan pidana itu sendiri, yaitu mencari kebenaran material. Kemudian RUU PKS juga memuat aturan tentang ganti rugi bagi korban, perlindungan maupun fasilitas khusus lainnya. Hal ini juga merupakan benturan norma hukum dengan KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PKDRT, karena para korban kejahatan seksual diatur dalam undang-undang yang sudah ada tidak mengatur tentang ganti rugi, perlindungan maupun fasilitas khusus lainnya. Adanya kebijakan diskriminasi antara satu delik dengan delik lainnya dalam undang-undang yang berbeda. Kemudian juga ada masalah dalam hukum material, yaitu dalam pasal 11 ayat 2 RUU PKS disebutkan ada 9 bentuk kekerasan seksual. Semuanya bentuk kekerasan seksual tersebut sudah diatur seluruhnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada atau existing, kecuali pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal. Untuk lebih detailnya, sebagaimana uraian dalam tabel sudah saya sampaikan, ya, materinya sudah saya kirimkan. Nah, di sini ada rumusan delik dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang didefinisikan dalam RUU PKS, yaitu kekerasan seksual ada setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa
bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, di sini ada kritik bahwa definisi kekerasan seksual mendasarkan pada paradigma persetujuan seksual atau seksual consent yang memiliki akibat hukum. Unsur-unsur deliknya harus memenuhi salah satu adanya unsur paksaan, ancaman kekerasan tipu daya, kebohongan, atau dengan arti lain, segala perbuatan seksual dilakukan tanpa persetujuan atau keinginan atau kemauan atau suka sama suka kedua belah pihak. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka bukan termasuk delik pidana kekerasan seksual. Atau apabila dilakukan dengan persetujuan, kemauan, atau suka sama suka, maka ini tidak dapat dipidana. Itu yang ada di dalam paradigma RUU PKS. Padahal faktanya masalah kejahatan seksual di Indonesia berakar pada hubungan seksual yang dilakukan suka sama suka atau seksual konsen itu sendiri. Banyaknya kasus aborsi saat ini di kalangan remaja, anak sekolah, dan kaum dewasa. Banyaknya anak yang lahir tanpa ayah dan juga anak ketika lahir akibat perzinaan ditinggalkan ayah dan ibunya bahkan dibuang atau dibunuh. Ini juga Paham Jakarta banyak menangani kasus yang diakibatkan karena suka sama suka, akhirnya si perempuannya ini ditinggalkan begitu saja ya. Terus kemudian padahal dia masih usia sekolah dan masih berprestasi di sekolahnya, kemudian dia hamil 9 bulan seperti itu. Secara sosiologis, masalah faktual di Indonesia adalah banyak terjadi kekosongan hukum atau revakum sebagaimana yang akan saya sebutkan ya, seperti kasus perzinaan yang tidak diatur oleh KUHP yang salah satunya tidak terikat perkawinan yang sah. Misalnya laki-laki dan perempuan yang lajang kemudian berzina. Ini belum ada pengaturannya di dalam KUHP di Indonesia. Terus kemudian juga masalah sodomi ya, laki-laki memperkosa laki-laki, laki-laki anak memperkosa anak laki-laki, laki-laki dewasa memperkosa anak laki-laki, itu tidak ada. Bahkan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya mengenal frase dengan pencabulan, itu tidak ada kata atau frase sodomi mengatur di sana. Ini juga sudah kita kasih masukan juga ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar Undang-Undang Perlindungan Anak juga direvisi. Nah, kemudian ada lagi yaitu kasus laki-laki diperkosa oleh laki-laki. Di sini sebagaimana azas persamaan kedudukan ya antara laki-laki dan perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban. Laki-laki bisa menjadi korban kejahatan, laki-laki bisa menjadi pelaku kejahatan, perempuan bisa menjadi pelaku juga sekaligus bisa menjadi korban. Jadi laki-laki memperkosa laki-laki itu belum ada, itu termasuk dalam revakum di dalam KUHP. Terus kemudian perempuan memperkosa laki-laki, ada juga perempuan dewasa memperkosa anak laki-laki ya. Anak laki-laki ini juga belum ada pengaturannya di dalam KUHP. Nah, saya pikir inilah hal-hal yang memang harus dipikirkan, bagian-bagian dari perilaku seksual yang memang belum diatur atau terjadinya revakum atau kekosongan hukum di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itulah yang harusnya dijadikan fokus untuk dimasukkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Saya akan coba masukkan analisis perbandingan konstruksi hukum dalam pembentukan RUU PKS dan RUU alternatif. Nah, kalau RUU PKS ini disusun dengan menghilangkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, RUU baru dalam balik harus didasarkan pada menjadikan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagai landasan utama. Kemudian, kalau dalam RUU PKS memandang agama dan moral sebagai salah satu sumber terjadi kekerasan pada perempuan pada aspek pemaksaan, busana, dan hubungan seksual. Nah, sementara yang harus dipikirkan, dijadikan fokus oleh Balik, penyusunan didasarkan pada tujuan atas besarnya kebutuhan terhadap hukum untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan seksual. Bukan hanya kekerasan seksual, tetapi kejahatan seksual. Yang di dalamnya juga bukan hanya ada perbuatan yang mengandung kekerasan semata, tetapi juga tanpa kekerasan sekalipun, itu juga harus dimasukkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dalam RUU PKS yang pernah kita baca dan analisa, ini mengadopsi paham HAM universal secara absolut. Sementara RUU kejahatan seksual seharusnya menggali dan menginternalisasi nilai-nilai HAM partikular, nilai-nilai hak asasi manusia hidup, berkembang, dan diyakini masyarakat atau living law ya. Terus kemudian ada perlindungan atas kekerasan seksual hanya menutup sebagian kecil masalah dari kejahatan seksual itu yang ada di RUU PKS. Nah, diharapkan untuk RUU baru, perlindungan dari segala bentuk kejahatan seksual ini harus bersifat menyeluruh dan mendasarkan penyusunan pada nilai-nilai dasar agama, moral bangsa,
Pancasila dan adanya kebutuhan hukum atas kekosongan hukum atau revakum. Tabelnya juga udah saya sampaikan, tabel-tabel kekosongan hukum perbuatan perilaku seksual yang belum diatur sampai hari ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam RUU PKS ini berfokus pada penindakan pelaku kekerasan seksual, bukan pada akar terjadinya kekerasan seksual. Sementara RUU yang harus dipikirkan bersama-sama untuk dibuat yaitu harus berfokus pada penghapusan kejahatan seksual dari hulu, pencegahan, penindakan ke hilir, bahkan termasuk beban pembuktian, seperti itu. Nah, kesimpulannya, bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 2 di dalam RUU PKS itu sesungguhnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, terjadinya banyak kekosongan hukum atau revakum dalam hukum pidana Indonesia mengenai perbuatan seksual di luar perkawinan yang sah itu justru dilakukan karena suka sama suka dengan persetujuan atau kemauan. Kemudian tidak diperlukan hukum acara pidana khusus dalam penanganan kasus kejahatan atau kekerasan seksual karena KUHP sudah cukup memadai mengatur segala perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan atau seksual. Nah, faktor terhambatnya penegakan hukum kasus-kasus kejahatan terhadap kesusilaan, sebagaimana pengalaman saya juga mendampingi korban, ini terjadi karena faktor aparat penegakan hukumnya dari law enforcement-nya. Jadi bukan karena tidak cukup memadainya KUHP seperti itu. Nah, kemudian pengaturan ganti rugi harus berlaku juga bagi korban perkosaan, pencabulan, perzinaan, dan kejahatan atau kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, Undang-Undang PKDRT, bukan saja kekerasan seksual yang secara derajat kerugiannya lebih rendah. Kemudian pengaturan ganti rugi korban secara terperinci, ini sudah sepatutnya diatur di dalam sebuah peraturan pemerintah atau PP, bukan dalam sebuah undang-undang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Paham Jakarta. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.